Ketika tadi ada usulan hukuman badan, polisi turun tangan, apakah Anda juga sependapat itu sudah waktunya dilakukan di Indonesia? Negara-negara lain berhasil? Kalau Vietnam kemudian dia berani untuk melakukan itu, dan saya kira hari ini kita menyaksikan peningkatan prestasi sepak bola di Vietnam luar biasa. Kenapa Indonesia tidak berani? Dan itu sudah terjadi semuanya. Kalau boleh Pak Hinca, saran saya, seandainya sepak bola gajah kemarin di Sleman dan di Semarang itu kemudian kita melibatkan pihak kepolisian untuk membantu tugas Pak Hinca, saya kira akan terjadi percepatan. Tidak hanya kemudian sanksi, tapi juga sanksi kurungan, agar ada efek jera. Dan tentu ini sekalian kita libatkan dan tidak hanya kepada pemain, wasit dan yang lain-lain, tapi betul-betul gembongnya sampai ujung-ujungnya, bahkan siapa yang mayungi semua ini. Yes, Oke, saya sekaligus klarifikasi, sekaligus ngelapor sama Bung Apung ini. Bung Akmal, betul, kita luruskan dulu. Komdis itu badan peradilannya. Yes. Kita dengarkan, kita kasih kesempatan. Tadi Pak Hinca sudah mendengarkan, sekarang kesempatan Pak Hinca. Saya setuju, sangat serius. Tadi Bung Apung juga saya serius. Kalau saya mau sampaikan di sini, ya, posisi investigasi yang sudah saya lakukan mulai dari Balikpapan, ya, merantau masuk langsung ke Bontang, itu mafianya sama dari yang Anda sebut tadi, dari Malaysia. Dari Malaysia paling dekat ke PSMS Medan, oke, lewat di sana. Maka PSMS Medan juga terlibat waktu itu. Bontang juga sudah turun dan seterusnya. Investigasi benang merah ini kalau ditarik bahasanya sama seperti itu, sama semua. Waktu babak playoff yang kemarin 6 besar, yang 6 itu juga permainannya sama. Bahkan Bontang FC itu betul-betul menerima uang bulat itu di situ. Nah, pertanyaannya di mana polisinya? Kan begitu tadi. Komdisnya atau PSSI-nya batasnya pada football family-nya. Sedangkan kejahatannya pada korupsinya, pada suapnya adalah... Tapi apakah itu kemudian sudah dilaporkan oleh PSSI ke polisi? Iya. Jadi, sebentar. Oleh karena itu, hasil ini kita serahkan ke kepolisian. Oh, sudah diserahkan? Iya. Kepolisian nanti baru akan masuk mengejarnya pada isu suap dan pidananya. Pertanyaan saya mau saya ulang, Pak Hinca. Sudah dikasih ke polisi? Kami sudah berdiskusi. Sudah dikasih? Beda. Sebentar. Berdiskusi dan dikasih beda, Pak. Makanya akan saya jelaskan dulu. Investigasi itu berlangsung dengan baik supaya ditemukan siapa viktimnya. Oke, jadi Anda nggak mungkin berkuar-kuar saja, nah silahkan begitu. Oke. Harus detail betul. Misalnya ya, pertanyaannya sederhana, sudah dikasih polisi. Kami sudah berdiskusi. Tunggu saja beberapa minggu yang akan datang. Saya akan ada sesuatu yang kita sampaikan. Jadi beberapa minggu yang akan datang baru akan disampaikan. Bukan, materinya ya, materinya. Baru akan disampaikan. Ya. Jadi belum disampaikan? Belum, masih investigasi masih berjalan. Oke. Sekarang Bung Akmal dan Bung Apung misalnya ya, menemukan temuan itu. Kalau kita semua adalah pencinta sepak bola, jangan simpan barang busuk itu. Anda juga berhak melaporkan ke polisi. Semua kita berhak melaporkan ke Menpora, semua. Kalau kita cinta sepak bola, mari kita perangi. Begitu. Dan apakah PSSI akan betul-betul jadi yang terdepan memerangi itu dan bukan malah jadi bagian dari itu? Saya pastikan saya di depan. Saya akan tanya apakah dipercaya. Saya mau ke Mas Helmi. Mas Helmi, Anda juga ketua Federasi Sepak Bola, Forum Diskusi Sepak Bola, supporter ya? Betul, Mbak. Apakah kemudian Anda masih percaya dan bisa memberikan kesempatan ke PSSI? Tidak. Tidak, Mbak. Tidak, Mbak Najwa. Sulit sekali bagi saya dan mungkin sebagian teman-teman harus percaya lagi kepada PSSI setelah apa yang banyak terjadi. Dan Pak Hinca selalu bicara manis A sampai Z, tetapi ya sampai dengan saat ini ya itu begitu-begitu aja, Mbak. Gitu. Baik. Jadi menurut saya lebih tertarik kepada Menpora kita yang baru. Pak Imam Nahrawi, pecinta sepak bola nasional, banyak berharap kepada Bapak. Ya, menteri-menteri Pak Jokowi yang lain sudah banyak yang bekerja. Menteri Susi sudah melawan mafia ikan. Menteri ESDM melawan mafia migas. Sekarang Bapak saatnya melawan mafia bola. Terima kasih, Bang. Hadir juga saya ingin hadir juga di studio Mata Najwa Saroni Pitartaka. Saroni, ini Anda inisiator petisi bekukan PSSI. Iya. Apa yang Anda inginkan? Kenapa Anda sampai ke dunia maya? Banyak tidak nih yang mendukung Anda bekukan PSSI? Sejauh ini baru 2.000 orang. Kenapa harus dibekukan?
Karena pada dasarnya kami gerah ya, maksudnya sepak bola kita gini-gini aja seperti kata Mas Hilmi tadi. Dan saya garis bawahi, kami supporter sepak bola Indonesia, pecinta sepak bola Indonesia tidak percaya lagi kepada federasi. Dan oleh karena itu kami sebagai warga negara juga memiliki hak untuk mengajukan usulan kepada pemerintah dalam hal ini Menpora untuk mengintervensi PSSI dalam hal ini untuk membenahi segala permasalahan sepak bola Indonesia. Karena menurut kami sepak bola gajah, timnas yang babak belur semuanya itu dari junior sampai senior itu cuma puncak gunung es dari semua masalah bola kita. Dan masalah ini struktural, Mbak. Jadi untuk membenahinya ya perlu strukturnya ditata lagi dari awal. Jadi persisnya Anda meminta kepada Menpora? Iya. Petisinya itu Anda tujukan ke Pak Imam Nahrawi yang saat ini ada di Mata Najwa, untuk membekukan PSSI. Itu untuk mengintervensi PSSI. Mengintervensi PSSI. Lanjut, saya harus kasih kesempatan Pak Hinca. Mungkin banyak yang belum tahu intervensi itu jadi akan seperti apa dari versi PSSI. Anda menolak intervensi itu karena? Bahwa kita marah kepada PSSI, kita benci pada PSSI. Petisi itu kita hormati sebagai bagian kita mencintai sepak bola. Tapi melakukan intervensi pemerintah jangan sampai tergoda. Karena itu berakibat yang nggak baik. Oleh karena itu saya mau mengatakan, Pak Menteri, jangan tergoda. Jangan tergoda, Anda anggap ini godaan? Iya. Jangan tergoda. Sebelum ke Pak Menteri, apakah tergoda? Silahkan Mas Akmal. Tadi jelas PSSI jangan tergoda Pak Menteri. Kalau Anda, kenapa harus tergoda Menterinya? Sebaliknya, saya ingin mengatakan Pak Menteri harus menggoda FIFA. Karena? Saya ingin katakan begini. Cobalah berkomunikasi Pak Menpora, memperkenalkan diri. Saya Menpora baru di Indonesia, kemudian saya prihatin dengan sepak bola yang gajah yang terjadi, pengaturan skor, suap dan sebagainya kepada FIFA nih ya, gitu kan. Pengaturan skor, suap dan sebagainya sampaikan ke FIFA, dan saya merasa prihatin, dan ini bukan saja memalukan Indonesia, tapi juga memalukan AFC dan memalukan FIFA, gitu kan. Oleh karena itu, saya minta saran kepada FIFA, apa langkah yang harus pemerintah lakukan untuk menyelesaikan ini semua, gitu. Saya cuma menantang Pak Menpora cuma satu, bola kita ini ibarat benang kusut gitu kan. Kalau mau diurai akan sangat panjang Pak. Kenapa? Udah kusut gitu kan. Nah, pilihan Pak Menpora cuma dua gitu kan. Mengurai benang kusut atau membuang benang kusut mengganti dengan benang baru gitu kan.